utility-nya paling berguna mungkin, Be. Oh, paling Karena utility-nya salah satu utility yang buat force fight kan. Iya. Iya. Apalagi dong, ini kan movement speed tambahan kan. Begitu The Phoenix tuh nge-trigger banyak hal, efek stun, movement speed. Kayak jadinya lengkap Sama ya vision. sebenarnya. Oh, lengkap Meskipun nggak banget. masif Lengkap. banget tapi Oh, tapi itu bagus loh. Dan ya fun fact ya, kalau kita ngomongin soal mungkin kayak Master China 2025 Ya. atau waktu kita ngomongin sebelum kayak IWC, Chetien itu emang most pick di China. Bahkan Super Ken pernah bilang waktu itu pas pakai Chetien itu kayak win rate itu lumayan naik jadi 60-70% di tim. Makanya di-ban-banin Iya. Rayo picknya. Tapi beda ya ketika ada di Ang7 nggak terlalu menonjol Tapi tapi harusnya sekali dari sini dipakai naik sih. udah mulai sadar harusnya ya Lebih tepatnya ntar malam sih kayaknya. di rank. Ya kalau di rank habis SRJ, apalagi SRJ-nya final, wah udah dia naik ini. Iya, dan sekarang kita udah masuk lagi ke dalam drafting phase. Lagi-lagi match point sudah dipegang oleh SRJ dengan 2 skor sementara dan secara banning Freya, Sora, Hilda ini jadi pilihan utama dari Aurora dan mereka pun memilih ke arah first pick. Udah nggak mau di drag ya gamenya ya sama hero-hero early game. Makanya mereka langsung tutup Hilda sama Freya. Tapi ya nge-ban Sora ini juga harusnya mereka sadar ya kalau mereka cuma tersisa satu mid laner yang tadi jadi rebutan. Nah masalahnya ini Sarji udah pede nih, ya udah kita ban Cusin aja. Kalau Chetien bisa dipegangin Cusin, tapi di Yifin itu nggak bisa, nggak nyampe jaraknya. Yuzong first Dong pick. sekarang jadi Priong. Nah gameplaynya beda lagi nih. Berarti kayak SRG kalau main Yif dipegangin Yuchong. Chetien juga pasti diganggu sama Yuchong. Dia kayak buat ngejawab hero apapun yang nanti bakal dibawa sama SRG jadinya. Tapi menurutku kalau emang udah kayak gini ya, terus di force buat main Eve atau Chetien, mendingan main Parasha sekalian aja. Jadi main posisi yang jauh, Ya. biar nanti dia tetap bisa kabur dari Yuchong. Kalau Yusunshin tetap menjadi pilihan karena mungkin Hildanya udah di-ban juga ya. Enak buat Yusunshin-nya jadi ya, bisa lebih leluasa buat farming. Terus semenjak tidak ada Hilda, cowoknya diamanin duluan. Jadi area sungai sebenarnya bisa dikuasain kecuali nanti tiba-tiba dari Auroranya bawain kayak Khalid gitu kan, buat bisa imbangin cowoknya juga di river. Wah, Wah, Fredrin udah lepas. Fredrin mainnya. Ini berarti akan marksman larinya ya. Buat Domeng sih kebetulan cloudnya udah ditutup, tapi Kari masih terbuka. Jadi optionnya masih banyak sebenarnya. Oh mungkin Yif dulu di sini. Wih, langsung Ranger dia buka MM. Harit buat matchup yang seimbang gitu kan, karena kita udah sering ngeliat kan dulu juga Harit sama Granger ini jadi matchup yang lumayan balance ya. Kan tadi juga sih di game sebelumnya ya. Atau mau main fighter juga tapi gold lane gitu. Buat Iya, sekarang Cici dulu ya kan karena terbuka Innocent-nya. Jadi nanti Grangernya juga nggak leluasa lah early game-nya, karena kan kalau Grangernya sampai bisa Skypierce di awal terus di menit 4 dia join team fight, itu udah mimpi semua pemain Granger tuh. Dapat stock ya kan, enak udah tinggal tembak-tembak aja. Ya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, SRG setelah mereka memegang ke arah Yusunshin dan juga Chow ini potensial untuk mulai mengisi lagi ke arah mid lane yang juga masih terbuka banget, atau bahkan mau ditambahin lagi buat sisi XP lane-nya match up kepada Yuzong. Dan ya sesuai dengan apa yang tadi diprediksikan, Ya Harit atau Cici. match-upnya udah If di sini malah nggak laku ya kita lihat ya. Ngeri Dilupain. gak sih Chan? ada Yuchong begini kan, waduh nggak dulu sih kayaknya. Bahkan kedua tim nggak ada yang nge-pick Yif, Be. Nggak ada yang pikir. tapi kalau Yves yang di Rora nanti cocok nggak? Sebenarnya cocok-cocok aja. Cocok sih, iya. Jadi justru yang nge-ban dari SRG nih kemungkinan. Kayaknya kalau misalkan emang mereka mau if sekalipun, mereka harus consider sama lapu-lapunya. Takutnya lapu-lapunya nanti yang malah jadi pengganggu kan buat if-nya. Jadi ya mungkin dari SRG-nya mereka bisa ban ke arah Esmeralda, terus Roranya bisa nge-ban ke arah dari lapu-lapu. Yang pertama pasti tujuannya biar Yuchongnya enak ya. Dan yang kedua tujuannya juga biar nanti kalau emang ada mid laner if, UA-nya juga jadi nggak bisa dijangkau. Oke. Chip sekarang ditutup ya. Tadi kita udah sempat membahas juga potensial dari chip yang beberapa kali ada, bahkan mungkin lebih sering digunakan sama Yums kalau untuk chip. Nah, tapi kalau misalkan ngelihat dari live juga kan kita udah ketahuan nih ada tank jungle gitu kan. Jadi wajar banget kalau seandainya nanti bakal munculin hero-hero yang kayak gini, yang jarang muncul di map, tiba-tiba langsung taruh portal.
Atau jangan-jangan ya itu tadi Aurora tuh nyiapin satu romer Yap. yang kebetulan belum muncul di M series ini dan ya butuhnya dimunculin sekarang mumpung ada Fredrin. Oke. Apa itu kira-kira, Bi? Iya, apa itu? Aku menunggu nih. Nah, Mino kah? option Mino sih. Mino masuk kan ada akal. healnya. Jadi kayak Dia bisa foto kan. ulti di zaman Force-nya. Iya. Terus juga buat Isunshin kan jadi agak ragu tuh buat masuk. Minimal Isunshinnya jadi dash-nya tuh buat mundur. Tapi Sekis pinter, nanti dia flank. Nah itu Nah. tiba-tiba picknya sama nih kan, cetian lagi. Terus Di skenario flank lagi, diputerin lagi pakai turtle ship-nya. Repot juga ya. saling nge-flank ya. Nah ini ada Khalid yang sekarang sudah menjadi pilihan terakhir untuk di Khalid fase- itu pas ada Khalid ya, itu Ichan langsung nunjuk itu hero power-nya Ranger emas. Oh, emang iya Bang Oji? Jadi, Ya. nah gue kan nggak mau ngomong. Kenapa? Khalid itu gue hero power gue, tapi karena KB udah ngebuka ya udah nggak masalah. Emang berapa match sih? Saya Khalid 13, Match-nya ya. Menangnya Win rate-nya tinggi, berapa? berapa? 56. Ah udahlah. Ah sudahlah. Tuh, udah kejawab ya Chan ya? Oh, win rate diskon biasa. Tapi kalau Win rate 50% pada belagu-belagu banget lu mata ya. tapi Bang Oji ngelihat draft kayak gini nih, potensialnya Aurora atau SRG kalau dari 3 pick ke atas Bang? Kalau 3 pick atas sebenarnya menurut gue ini dari tim SRJ agak cukup bermain di arah mid game ya. Oke. Tapi Aurora gue dari tadi suka banget sama Demon Knight-nya. Demon Knight-nya ini dia punya jalan untuk ngepotong semua rotasi yang dimiliki dari SRJ. Misalnya SRJ udah standby untuk orange-nya dijaga. Tapi dia tuh nggak ke situ. Dia ambil jungle lainnya, dia scavenger, dia bahkan dia bisa dibilang kalau chance-nya terlihat semua di map, dia bisa main ke purple. Sesuai nggak Chan sama yang lu pengen Chan? Sesuai. Sesuai lah ya, segitu lah ya, cukup lah ya, segitu ya. Satu frasa cukup lah ya. Jangan dicoba-coba. Jangan coba-coba. Kalau gue keluarin analisnya, gue takutnya Tuh. semeja sama KB. Tuh, Chan, Oh, gitu. sabar Chan. Seenggaknya udah keluar nih, Parsha-nya juga nih yang tadi kita mention ya kan. Parsa Karena Luminer. Parsha, waduh. Parsha Storminer. Salah dong. Salah dong Gimana? kalau gue yang main. Jangan dong. Parsha ya. Parsha buat Granger sih ini fix, udah pasti. Jarang muncul, sekali tetes ya kan, lari dari naga. Nah itu tuh, Selesai. playstyle-nya iya Yue lagi kan? kemarin. Be, Atau Chan, Lunox. Light selain Kalea Chow, yang initiate apa lagi? No sih. Ufra enggak? Ufra power dia. Berapa awal? Ufra power, cuma kan apakah akan muncul di sini untuk ngedinai si ini doang? Enggak kan? Tetap butuh hero revitalize soalnya. Badan doang. Karena ya buat Chow ini kan juga hero yang lumayan nguasain river. Tapi kalau emang adu pukul sama Hylos yang bawa revitalize juga, ya Chow-nya mendingan mundur sih. Oke. Ini Last udah pick terakhir tebak-tebakan. Bahkan Ranger Mas. Dan enakan nebak di rumah kan dibanding nebak di sini ya. iya, Uranus Ketawa. kalau Chan. di sini pressure ya. Uranus sih, Chan. Uranus. Uranus. Ranus. Uranus ya sih. Ranus. Tapi udah lumayan habis sih. Lapor pun juga udah nggak ada. Kayaknya alis lagi sih. Elis SB juga, nggak mau, SB. Elis juga boleh. Itu si Esme ya. Esme, ada Kimi. Eris juga boleh dah. Ini buat pegangin Fredrin pokoknya ya. Nah, salah semua kan. Itulah. Si Patrick datang. Ada Glue yang akan menjadi pilihan terakhir dan ini adalah match point yang sudah dipegang oleh SRG dan prediksi terakhir dari Ihsan adalah Dari draft kedua tim, 5 Kuat. hero masih sama-sama kuat. tapi Meja pengen gue terbalikin nih. Tapi SRG. SRG. Ya. Ihsan SRG. 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 Oke, kalau gitu langsung saja kita serahkan ini dia untuk game selanjutnya bersama para caster kita Ranger Mas, Lim Kocul dan juga Choji. Ampun gak ditanya sama Nevin ya. Ya udah gue yang nanya. Kalau gue SRG, Lim, kalau gue kedua tim nggak usah ya. Kalau Jangan ikut-ikutin. Joji. SRG. Wah, sombong sekali ya host itu ya. Ya betul. udah. Besok Isan jadi tanya siapa yang lebih kuat. Bilang aja langsung SRG ya. Gitu Iya. aja langsung tembak atau Aurora ya. Gituin aja. Match point untuk SRG. Mampukah pertama kalinya Region MPL MY berada di Grand Final? Atau kita akan menuju ke game yang kelima? Dari Sindor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Match point ya. Akankah Match point. sejarah baru terukir? Karena pertama kalinya berarti dari tim Malaysia ada di Region Grand Final. What a pattern. Sekis. Ini pattern yang sebenarnya resikonya lumayan tinggi. Ya. Tapi sering juga dilakuin. Oke.
Bahkan kalau bisa kita bilang, Nah, siapa yang jemput ini dia. Stormy sudah standby on position, bakal coba di cover light. Bonyok di depan mata depan Revis Light. Langsung saja di pop up stay guys. Berhasil mendapatkan satu pencurian orange buff. Mahal Nian. Yap. Bahkan dari Demon Knight dia nggak bisa untuk ngambil balik loh. Dia tahu juga masih ada retribution disimpan sama Sekis, di tengahnya juga lumayan kuat. Makanya ya udah. Dan sebenarnya menurutku fatal banget sih itu tadi dengan orange buff yang diambil, dan motif kelihatan kenapa Sekis sangat berani untuk masuk. Sebenarnya dua jawabannya menurutku. Joe dan Glue. Kita tahu ini untuk early-nya, damage-nya ada, badannya juga ada. Jadi kayak kerasa bahwa backupnya pasti bakalan berhasil untuk nutupin siapapun yang ngeganggu orange buff yang lagi dicuri sama Etari. Kan dari game belumnya ya pasti standar lah ya, pakai Trill di turn pertama, Season Hunter di turn kedua untuk para jungle. Karena unggul level nih, lihat lagi dia mau invade lagi. Dan dia mau satu jungle. Tapi satu jungle ini bisa ngebuat dia tumbang, abis itu dia nggak dapet turtle lim. Mungkin mau di-retreat tadi, cuman enggak ya. Ada turtle soalnya kan. Enggak, karena mereka bisa kontes juga. Dan gara-gara orange buff awal inilah yang udah dicuri, menurutku ngebuat Aurora Gaming PH sudah lumayan sedikit menurun kekuatannya, tapi masih ada setidaknya itu set awal yang baik dari Freddy. Oh, tapi lihat, tapi dilakukan respon menuju ke arah Doming, ternyata menjadi lebih penting. Pertukarannya tidak ada di arah Doming. Besar, bahkan di arah batu lebar masuk ke arah tim selang. Orange Giants mencoba untuk mendelay. Turtle game lebih. Mereka berhasil mendapatkan Edward. Walaupun tetap kehilangan Turtle. Sebuah keuntungan yang berlimpah dari poin kill membuat pemasukan SRG. Mereka bakal mendapatkan sampai purple buff dari Aurora. Semua didapatkan Selangor Red Giant. Dengan Isansin early game berhasil mereka pegang. Apalagi nanti di mid game dan late game. Ya, secara team wide sebenarnya Aurora Gaming lebih untung, tapi secara individualisme SRG banyak banget ini menangnya dari Surprise! Langsung ada pedal di depan sana, di following up dengan reaksi dari Edward. Lihat komunikasi yang sangat baik, dia tahan pedal strike-nya. Instant kill Edward menjadi satu lubang untuk Aurora Filipin bisa ditekuk di match point ini. Dan kalau Aurora Filipin kali ini kalah dan turun ke lower bracket oleh Selangor Giants, tandanya kembali lagi bukan hanya tidak ada Indo-Indo tapi juga tidak ada Filipin. Itu dia ya, rintangan yang cukup berat. Tapi ini real sih, ini Parcel yang ini nggak takut apapun. Karena memang, dibuka bisa. Oh, the way out dragonnya gagal. Target di depan sana, ada mengapa masukkan Selangor Giants membuat Edward kali ini menjadi korban jiwa. Point killnya di tangan dari Sekis. Itu yang cukup problem, Lim. Dan mereka nggak takut untuk nukerin objektif mereka. Mereka sadar, oke biarinlah jungle gue diambil, kita ambil kill di bawah. Oke, tapi Innocent sadar akan hal tersebut atau enggak, atau dia pede. Saman Force yang memiliki surprise. Dengan ada Purify Gaming, Saman Force belum dikeluarkan, mencoba untuk melakukan outplay, tapi terlalu banyak stun membuat tim Selangor Giants kehilangan Innocent. Oke. Tapi seenggaknya ini targetnya nggak hancur nih, Coji. Ya, seenggaknya dari segi tradingan ya, SRG jelas lebih untung melihat bagaimana bottom lane-nya bisa hancur gitu loh. Yang lebih aku perhatikan, itu sebenarnya bagaimana pattern teamfight dari SRG. Mereka tuh berani banget dengan masuk ke dalam turret berkat adanya glue untuk di game kali dengan split yang terbuka. Damage turret itu bisa kena ke anak-anaknya glue itu sendiri, Lip. Ya, makanya ini bahaya banget. Dan buset ini Yuzong yang di pressure loh. Yuzong pressure Parsha X. Parsha pressure Yuzong, yes. Ini berbanding terbalik dengan adanya data di atas kertas membuat permasukan dari Selangor Giants membalikan kembali ke arah retribution yang gagal, tapi Innocent menutup satu buat Turtle dengan sangat manis. People di depan sana, Apres Force-nya berhasil mendapatkan Yung. Damage yang diberikan oleh salah seorang Domin terlalu sakit dan bahkan Light harus menjadi korban jiwa. Pertukaran 2 untuk 1. Edward memang sedikit terlambat, tapi itu the best yang bisa dilakukan Edward. Karena bottom lane-nya untuk Edward ini benar-benar dicekek habis 3 kali dia ter-take down. Ini pertukaran jadi bahaya nih, Ji. Karena ya temponya bisa diikutin sama Aurora. Ya karena balik lagi sih, kalau menurutku tadi sedikit mistake juga dengan mencoba untuk menghabiskan Yuzong untuk di arah bawah dengan resources yang banyak banget dari Stormy. Jadi begitu ada teamfight besarnya, ini Selangor aja benar-benar minim resource untuk bisa menangkan Turtle dan juga pertukaran teamfight-nya. Bahkan kalau misalkan kita ngeliat dari gold power-nya ya, Granger dengan keadaan lagi under, menurutku udah cukup sehat. Dengan 1000 gold lead untuk sekarang, Skyfisher next item ini bisa banget sebenarnya di stacking dengan Demon Cat yang menjadi itingannya. Jums, Wild Dragon tolong lihat sekarang Doming di depan sana terlalu sakit, depan instant kill. Membuat Doming ter-take down. Untungnya belum ada Skyfisher, belum ada stuck di depan sana.
Jadi para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka berhasil mendapatkan doming dan juga flicker itu sangat mal. Edward menjadi bulan-bulanan warga kembali. Edward ini bagaikan satu EXP laner yang terejam-ejam tanpa ada sebuah jawaban untuk bisa memenangkan laning atau team fight doang jawabannya Choji. Ya, dan apalagi pressure di tengah. Wah gila, middle strike-nya. Zoning out power. Glorious Pathway Aman. sekalipun ngebuat Stormy kali ini nggak takut. Itu dia, burung dari Stormy. Wings by Wings Fairy-nya yang nge-distract para pasukan dari Aurora Philippines. Iya, mahal ya. Apalagi ngeliat dari keberaniannya sih. Cuma jangan sampai ke bawah adrenalin. Adrenalin rush menurut gua bisa jadi salah satu masalah. Di bawah tadi dia flicker, gua rasa itu adrenalin rush. Soalnya kalau lihat dari damage-nya pun itu connect juga masih ada sisa darah mungkin. Atau ya kalau itu selamat pun Source tetap kebuang banyak dari Stormy-nya sendiri. Jadi ya kalau dibilang worth it ya nggak terlalu juga. Apalagi tambah kalau tadi nggak tumbang, makanya kerugiannya berganda. Kayak pattern dari SRG itu kalau ada veteran extract, ada tanda-tanda mereka kayak mau nge-push gitu nggak sih Lim jadinya? Nah, apalagi dari tadi ya, ini dia buka Vita Strike, Yuzongnya naga, dia nggak takut. Oh my god, Yung di depan sana. Bahkan menjadi sebuah distraction, tapi memang sosok dari Gui ini menyebalkan sekali. Karena target utamanya menuju ke Demon Cat ini bisa dengan sangat mudah didapatkan. Dan ingat, lu kalau udah berhasil menunggangi satu Demon Kite atau bahkan Doming yang menjadi pilihan utama, ini akan menjadi problem untuk tim dari Aurora Philippines. Retribution memang didapatkan terhadap Tarto, tapi pertukaran tim fight tidak ada. Ini pertanyaan aku dengan keunggulan 2000 gold. Mereka melepaskan seluruh agresivitas yang dimiliki Selangor Giants. Kayaknya cukup bahaya ya. Pressure mereka tuh emang nggak sekenceng di game sebelumnya mungkin, tapi farmingnya ini loh. Becky sudah level 12 di menit yang ke-7. Hati-hati akan ada strike nanti di 15. Harus Pathway, flicker for defensive. Stormy bakal coba di cover dengan semaksimal mungkin. Stormy kena damage dari Yue, terlalu sakit, belum ada yang bisa ditunggangi, belum ada power untuk barter antara Stormy dengan para pasukan Aurora Philippines dengan member yang manapun. Tapi jangan lupakan bottom lane-nya Innocent mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit dan farming powernya tetap berjalan. Choji Ini sebenarnya nunggu ke arah fight panjang kayak gini sih. mau terlalu sakit, Yos udah karena pelanggan dan Sky Piercer-nya aktif. Going Kite udah mulai harus diperhatikan. Melihat dengan bagaimana dari SRG yang udah mulai ke-push perlahan demi perlahan, sebenarnya jawabannya simple banget. Aurora Gaming PH mencoba untuk menyamakan keagresifan dari awal yang dibawakan oleh SRG. Dan itu udah mulai works dengan bagaimana Demon Kite sudah lumayan mengumpulkan beberapa item defensifnya. Membuat balik lagi sepertinya untuk dari SRG. Fondasi bagaimana mereka melakukan team fight, menurutku benar-benar bergantung pada dua orang aja nih Lim. Ya, Antara ke Kram, bener. Kalau memang itu dua udah hilang, mungkin lebih parah ke Stormy sih. Kalau sampai Stormy nggak ada, itu sumber damage-nya berarti cuma di Innocence. Dan mau nggak mau ya, kalau cuma di Innocence sendiri, itu kayaknya bisa ketangkep. Berarti suka nggak suka, Sekis harus nge-flank. Kalau dia dari depan juga, 3 orang di depan, gue rasa itu bakal jadi bahan bulan-bulanan Edward. bahkan udah mulai target Kram. Kram bonyok begini sih nggak boleh ya. Karena menuju ke arah Lord. Dan Kram akan muncul powernya di saat netral objective, Choji. Itu udah bener-bener ujung tombak banget. Karena balik lagi, lawan tank jungle ditangkap satu, gak ditumbangin sama Kram gak apa-apa. Asalkan pancingan ya, kasih ke SRG. Ini kita udah ngebahas dari tadi dan sering dibawakan oleh Lim. Sekis farming terus. Aku yakin sekali dibawa sama Kram, chance dia tumbang itu besar banget Lim. Makanya, tapi mereka set up Lord, glue-nya tadi pegang landing jauh sedikit, tapi harusnya nggak terlambat banget. Dan memang kalau untuk setup, Aurora Gaming harus buka duluan. Oke, maka coba dibuka terlebih dahulu. Pedro Estek langsung menuju ke arah seorang Kimi. Purify Gaming telah membuat Kimi harus mundur ke arah belakang. Langsung Petrify Sekis target utama. Dua after yang dikeluarkan for covering up. Membuat terpaksa Selangor Giants mereka kehilangan Stormy. Tapi tidak bakal tinggal diam. Karena masih ada Kram dan juga Sekis sebagai dealer damage utama. Light tidak dikasih jalan untuk pulang. Apakah berhasil ditunggangi oleh Kram? Nampaknya gagal Kram. Power dari Kram belum muncul sampai saat ini. Mereka kehilangan Lordnya pun Kram belum perform jujur aja dengan glue-nya. Yap, harus direlakan tadi dari Lord yang berhasil didapatkan oleh Aurora Gaming. Memang Sekisnya nggak tumbang, tapi Patrick
revive tadi dari Edward, itu yang bikin mereka mundur. Mereka harus nge-backup semuanya ke Sekis. Lordnya lepas dan sekarang mereka bisa nge-follow Lordnya dengan cukup rapi. Ini pattern dari 2 turtle terakhir, di mana backline-nya di-press dulu dan bahkan Kramnya jadi target utama. Oke, Glory Speedway kejar ke arah Kram karena mereka sadar semua Kram problem yang sangat tinggi dan dia harus menjadi lampu kuning untuk para pasukan Aurora Gaming bisa menyelesaikan keuntungan yang mereka miliki, Lim. Pas banget sih, emang itu tadi juga kena skill partnya, kena skill dari Santin masih gak kenapa-napa. Dan Lord yang harusnya masih bisa ditahan, bahkan Inataratnya juga belum hilang. Cukup sukses sih defense-nya, tapi hati-hati dari arah mid. Karena ini bakal ditabrak berlima harusnya. Tabrak berlima, Mountain Shocker harusnya di pop-up Sekis sih, biar vision semua terlihat dengan sangat jelas. Karena kalau misalnya para pasukan dari Selangor Reja yang terus bermain pasif seperti ini dengan keuntungan yang sudah mereka miliki hilang sekejap, 3.000 gold sekejap langsung hilang. Dan mungkin euforia, early, power agresifnya harus coba tetap dimainkan tadi, Lim. Kalau sekarang sih, gue udah nggak bisa bilang. Lebih ke temponya sih dia hilang, sayang banget. Tapi ya kalau ngelihat sumber skill-skill besar juga ini dari Aurora Gaming, kayaknya emang harus nunggu Edward Naga. Kalau belum keluar itu bakal susah, Coci. Dipancing dulu ya, karena ngelihat bagaimana Stormy juga untuk di game kali ini kan juga sebenarnya menggunakan flicker kan. Entah itu untuk maju, entah itu untuk mundur, tapi satu hal yang pasti kalau bisa jangan digunakan dulu. Oh, langsung Sekis di all-in di sana, mundur ke arah belakang, tidak bisa diselamatkan kembali. Bahkan Yuns mau tidak mau Huda harus melepaskan Sekis. Dia udah pakai Magic Blade sekalipun gak bakal bisa mempertahankan dirinya. Satu Trestless, that's it, coba bisa hitung. Tapi sensisi yang diberikan oleh para pasukan dari tim Aurora Philippines terlalu keras. Bahkan Purify harus dikeluarkan oleh seorang Innocent. Mencoba dibalikan keadaan mereka dengan adanya Kram. Grab tidak mampu. Ada baiknya mereka akan lebih santai lagi. Tapi ingat, santai yang mereka lakukan ternyata membawa sebuah keuntungan untuk Aurora Philippines, Lim. Gue pikir ya dengan 4.000 gold di awal itu udah pegang banget, tapi light cancellation yang bagus banget. Banyak Dragon? Enggak. Dia masuk, dia keluar dengan sangat mudah, Choji. Dengan posisi seperti ini, sebenarnya SRG masih punya power untuk late game-nya. Karena menurutku pribadi, defensive power-nya mereka itu masih lumayan ada. Sedangkan dari Farsha dan juga Harith yang dibawakan, problem utama mereka sebenarnya ada satu menurutku. Mereka untuk di bagian depannya ya, mereka tuh nggak tahu pasti siapa yang harus dihilangin duluan. Karena menurutku semuanya memang bermasalah dari Aurora Gaming Package. Minkat megangin, Edward juga bakalan nge-cancel power teritorinya. Apalagi Yue, EBS ini yang dibawakan. Oke. Dan sekarang kontes di Lord nih. Rankingnya juga gue suka banget nih, berani banget ya. Kita tahu Sekisnya juga sering banget diincar, tapi karena lebih sering diincar, dia langsung bermain lebih agresif lagi. Sementara Lordnya belum di-reset sampai saat ini. Oh, belum di-reset. Vision Farsha nggak boleh keluar di arah bottom lane. Kalau itu keluar udah pasti lo akan coba di-commit. Atau sampai dipegang. Lakukan di-commit akan coba dipegang oleh Sekis. Di depan sana, satu retribution. Gagal didapatkan oleh Edward. Save the day untuk Aurora Philippines. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan adanya Yules yang ter-takedown. Magic Blade udah tidak ada lagi out of damage juga. Lost God Meter belum jadi untuk seorang Sekis. Mencoba melakukan distraction. Baik time semaksimal mungkin. Cosplay akan coba dilakukan Sekis, tapi tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang didapatkan 1 poin kill pun. Yap, gak semudah itu lagi-lagi. Edward yang dapetin Lord dengan 2 member Selangor Reja yang sekarang menyisakan 3 member saja. Lord masuk di arah mid lane. Level 15 kali ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk salah satu member Aurora Philippines yaitu Granger. Tapi dengan ada best turret yang sudah pecah dan juga tidak ada lagi Holy Defense membuat pasukan Selangor Reja mencoba untuk membalikan kembali keadaan line. Tercekkan oleh Kram. Kram akan coba ditukar dengan adanya harta tata Sonata dan body block sangat baik. Membuat pasukan Selangor Reja masih bertahan. Walaupun 2 best turret sudah harus gundul. Masih bisa defense. Lagi-lagi raksasa dari Malaysia menolak untuk tumbang. Mereka berjuang kali ini untuk mendapatkan game yang keempat. Lagi-lagi 1 tiket grand final ada di depan mata. Defensif dari SRG ini benar-benar bagus banget menurutku. Melihat bagaimana mereka mencoba untuk melakukan counter react terhadap Aurora Gaming PH dan semuanya benar-benar berjalan at the very least. Dengan korbannya hanyalah 2 depan inhibitor turret saja. Karena jujur melihat dengan Yue yang udah scaling dengan sangat baik, Kram pun di sini menjadi sangat dilema menurutku. Karena ambil siapapun itu untung, tapi susah untuk ngambilnya. Ya, pelan-pelan ya. Mungkin kalau dipaksa banget bakal berat. Flicker for defensive. Wah, itu trigger yang mahal banget. Karena Lord
yang berikutnya ini bisa menjadi milik dari Aurora dengan 2 wave yang udah super minion sih, Lim. Cuman kalau nggak flicker tadi kayak hilang sih. Hilang Bakal itu. dipaksa soalnya. Ini sekali kepegang ya. Edward pakai first dive ke depan, ada yang megangin juga Demon Kite, ada Yue. Sensisinya terlalu banyak. Itu dia, makanya aku bilang kan tadi, untuk megangin tim Aurora tuh susah banget. Even though udah ada yang namanya Brute Force, Breastplate, udah ada Glowing One, Curse Helmet, tapi at the end of the day, kita ngeliat ini dengan Holy Crystal dan juga Divine Glaive, ini yang bakal nembus ke arah dari Glue. Apalagi untuk sekarang, Magic Defense-nya itu baru dari Silence Rope aja, Lim. Kurang jauh malah. Iya, Ini kayak nggak terlalu berasa malah jujurnya. Sementara untuk lihat penguasaan map untuk Aurora Gaming, mereka tahu nih landing mana yang harus dikuasai, map bagian mana yang harus mereka set up terlebih dahulu. Dan untuk pick off mereka bisa juga loh, hati-hati. Jelas tuh visionnya. Jelas itu 5 semua itu. Kelihatan semua. Kelihatan semua itu. Pada Esther kelas menuju ke arah Doming. Dengan adanya Mountain Shocker di belakang sana. Flicker for defensive dikeluarkan. Trigger disiplin kali ini kerugian jadi sama Lim. Dan ingat Doming akan bisa di all in ketika Lord. Dan jangan lupakan Dance Lord Filipin memang terbaik. Tapi sekarang mereka melawan raksasa dari Malaysia. Yang gue lebih takutin Ji, bukan dance ward-nya, tapi kalau tiba-tiba Sekis ngeflank bareng sama Yum. Gak ada flicker Doming. Itu dia, nggak ada flicker, dia nggak ada defensif apapun selain Roscoe. Belum lagi dengan full up damage-nya bisa dari jauh. Stormy yang dengan ada Parsha, itu muncul. Stormy target utama, flicker for defensif. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Permainan flanking dari kedua pemain yang sangat baik antara Light dan juga Yums. Ini mengerikan banget. Map yang pura-pura terang, rumput yang pura-pura tenang. Ternyata di dalamnya sudah banyak banget member dari kedua belah tim. Wah, lotnya ini nggak bakal di reset sih. Demon Kite pegang, Kram juga bisa pegang. Cuma hati-hati posisi Sekis masih lumayan jauh. Yue bakal coba menjadi target utama. Anti gravity telah dikeluarkan, tapi vision yang terlihat sangat jelas. Sekis tertangkap oleh Edward di depan sana dengan adanya battery fight. Bakal coba di-cover dengan sangat jelas. 1 buah poin sudah didapatkan terhadap seorang Kram itu dengan adanya Edward membuat permasuk dari tim Aurora Filipin. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Flicker for defensive mau tidak mau dikeluarkan dan Farsha Pedal Asteroid sebagai cover aja karena nggak ada lagi yang bisa dijangkau oleh Farsha. Satu cover yang sangat baik dari Stormy. Ini pertukaran XP lane 4 lawan 4 Choji. Lord juga langsung muncul. ya apalagi dengan vision yang tadi langsung ngebuka ke arah Sekis, ngebuat akhirnya dia benar-benar terlambat untuk masuk dan Lord yang sudah di depan mata dari Sarji. Mampukah mereka bertahan? Lord mulai masuk. Lord mulai masuk. Di depan sana Innocent membuka serangan force. Mencoba melakukan clear dengan sangat cepat menuju ke arah Lord. Stormy menang. Pedro Ezra yang mereka miliki. Kontak Shakar. Bisa terlihat dengan sangat jelas. Demon Kite menuju ke belakang. Dan Yon! The way out dengan ini dikasar oleh Light. Membuat permasukan dari tim Aurora malah mendapatkan keuntungan. Cover yang sangat baik oleh Light. Itu dia Light and Order. Cahaya untuk Aurora Gaming Philippines. Agak ragu tadi sepertinya dari Yums dan lihat gempuran dari Aurora Gaming nggak akan berhenti. Mereka tahu mereka unggul jumlah, semua pesta akan dihancurkan. Ya tapi tenang, high groundnya masih ada Farsha. Dan Selangor Giants masih bertahan. Makin malam, makin seru tenis indoor. Mana tepuk tangannya? Itu dia semangat yang diberikan para penonton dari tenis indoor. Untuk satu tiket Grand Final. Gak ada yang gampang. Tiket Grand Final untuk M Series. Entah itu dari Aurora, entah itu dari Selangor Red Giant. Yang pasti keduanya, ini mereka sangat-sangat punya potensial tinggi. Ya, namun ingat bahwa kita sudah menyentuh ke waktu 19 menit. Perbedaan gol semakin mulai berkurang rasanya. Melihat bagaimana dari item kanan kiri udah mulai pada full juga. Tinggal bagaimana lane minion waste management yang harus dirapikan lagi. Apalagi ngeliat bagaimana Aurora Gaming PH ini udah mulai benar-benar berani banget ngambil semua teritori dari SRG. Jungle diambil, top lane bisa didiamkan, di freeze lane-nya. Asalkan selama Edward belum keluar Black Dragon form-nya, mereka tahu belakang dari SRG itu belum tentu aman, apalagi dengan Edward full item nih. Makanya ada Hunter Strike juga kan, lumayan nih kejar-kejaran. Ini mortal ya. Mungkin Yums juga dari tadi sadar ya, kalau misalkan depannya nih dia tumbang, itu kayak Kram sendirian nggak bakal kuat. Ya. Apalagi gue ngeliat Kramnya ya, ini bukan defensive item yang kuat banget loh. Brute Force defense-nya nggak terlalu gede,
Radiant Ammo oke lah, tapi Curse Helmet defense-nya nggak terlalu gede juga. Pilih gua harus lebih agresif sih Joji dan juga Lim. Harus flicker gitu? Iya, dia agresif. Dia harus yang ngelakuin stun semua dihisap sama dia absorb atau minimal dari semua distraction yang dilakukan. Satu tuker Edward itu lebih worth it gitu loh. Sesuai dengan itemnya kan, karena itemnya menurutku ini adalah item mindset untuk menangkap orang sebenarnya. Bukan cuma ngeblok, tapi nangkep orang dengan brute force loh ini. Glowing-nya jadi nggak mubazir jadinya glowing-nya. Mungkin ya resikonya kalau ada kejadian tadi sempat kayak gitu malah dipisahin, Krame malah dijauhin ke belakang, empatnya itu malah ditabrak sama teman-teman Aurora. Tapi ya kita akan lihat apakah strategi itu bisa berjalan karena Lord sekarang mulai di setup, bukan Lord yang mudah. Karena udah masuk di menit ke-20, Lordnya pun semakin tebal. Dan lagi-lagi flanking menurut gua masih jadi kunci untuk sang Red Giant. Innocent polos juga ya. Gua nggak tahu polos atau dia benar-benar mencoba distraction dan lihat Purify di pop up para pasukan dari CS selang oleh Giant. Masih mendapatkan satu gol dengan Domeng terjatuh. Tidak ada jawaban di rumah sana, bahkan cluenya membuat seorang Demon Knight terengah harus kehilangan Demon Knight. Masih ada Innocent yang coba ditukar permasalahan Aurora. Edward, Johnny Power yang terlalu sakit, tapi 2 poin kill. Benar-benar membuat selang oleh Giant harus mundur ke arah belakang bersama dengan adanya Kram. Distraction yang dilakukan. Mereka mencoba untuk menangkap Kram dan Yue masih terlalu kuat. Tidak bisa dibendung, the one last man standing, Sekis. Mampukah dia mempertahankan base mereka? Oh no, 4 melawan 1 kali ini respawn time juga yang lumayan lama. Minionnya didorong, Lordnya di skip. Ini dia masalah di menit 20 respawn time yang akan menjadi penentuan. Oke, langsung ada Mountain Shocker. Laris Pathway telah terpop up. Yue menjadi masalah utama untuk para pasukan Selangor Giant. Minion di tengah, bakal coba disangkap, bakal fokus ke arah Benson. Ingat yang